Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalalayum bajanna fil hutama. Sekali-sekali tidak, sungguh dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutama. Jadi ayat keempat sudah tidak bisa main-main lagi, bahwa kita mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan kitab kita adalah Al-Quran. Allah menegaskan bahwa celaka bagi orang yang suka mengumpat dan mencela, yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dan menganggap hartanya itu dapat mengekalkan dirinya. Sekali-sekali tidak, sungguh dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Pun kalau kita istilahkan ini dengan kejadian pada saat turunnya tentang musuh-musuh Nabi yang suka mengumpat dan mencela Nabi, dan musuh-musuhnya itu orang-orang kaya yang suka menghitung-hitung harta dan merasa kekayaannya itu mampu menandingi, mampu lebih kekalkan dirinya daripada Rasulullah yang miskin, yang selalu mereka katakan tidak waras. Allah marah, Rasulnya, utusannya dikatakan seperti itu, maka celakalah kalian, akan kumasukkan ke dalam hutamah. Pun begitu juga dalam kondisi modern yang seperti sekarang ini. Banyak pejuang-pejuang Allah yang mencoba menegakkan agama Allah, tapi dengan cara Rasulullah ya, titik ya. Artinya kalau ada pendengki, Rasulullah tidak mendengki kembali. Kalau ada yang mencela, Rasulullah tidak mencela kembali. Kalau ada yang mengumpat, Rasulullah tidak mengumpat kembali. Rasulullah tidak memiliki cermin yang buruk. Jadi seburuk apapun musuh, itu tidak akan menjadi cerminnya dia untuk mengembalikan keburukan musuh ya. Jadi ingat, ini iblis ini sangat tajam mainnya nih, karena banyak yang teriak Allahu Akbar di sana macam ISIS dan lain-lainnya, yang tidak paham kebenarannya itu mau dibawa kemana. Yang penting merasa diri benar, yang lain belakangan. Tidak tahu cara untuk membereskan umat, ya kita harus ikuti lomba. Jika di dalam suatu negeri ada semacam mafia, ada semacam orang-orang yang korupsi segala macam, ya kita ikutin sistem itu. Kita jadi anggota DPR, kita berantas dari dalam. Tapi susahnya itu setengah mati loh. Bisa jadi malah kita jadi ngikutin mereka. Tapi kalau Allah menghendaki, siapa tahu bisa kan kita berantas mendapat perhatian umat, lalu jadi presiden, mentiadakan lagi korupsi, mentiadakan lagi nepotisme, menghancur leburkan kolusi. Siapa tahu Rasulullah saja bisa loh, dari bukan siapa-siapa namanya sekarang ada di mana-mana. Walaupun itu sudah fitrah Allah ya, ada pembeda yang tidak bisa diganggu gugat. Tapi kita sebagai umat yang ingin bernahi mungkar, musuh kita jangan non muslim, yang minoritas, jangan melawan pelacur. Jangan melawan pelacur mah yang nggak tahu apa-apa, taunya ya menjual harga diri. Jangan melawan orang baik yang suka sholat. Hati-hati. Ambisi-ambisi politik yang tidak pada jalan, yang tidak pada tempatnya, itu yang akan membuat kondisi tidak menjadi kondusif.
Walau alam, siapa tahu ayat ini berlaku untuk kalian. Dibuang ke dalam neraka utama. Karena kalau memang pejuangnya semacam model-model mabuk, bukannya saya ngebelain sih ya, Imam Khomeini mah nggak punya rumah, hidup dan matinya tuh ngontrak. Wali-wali pada dulu, kiai-kiai tuh bener-bener hidup dan matinya tuh udah bukan urusan materi ya, memang perjuangan mereka fokus kepada penjajah, jadi boro-boro mikirin rumah, yang penting merdeka dulu. Sekarang jika ingin memerdekakan umat, kalau memang niatnya benar, ikuti cara mainnya. Star, tunggu aba-aba dari apa yang jaga mengawal star tuh, biasa tembakan ceker baru kita lari. Jangan kita baru di sini terus ngelihat di sono ada finish terus kita merasa udah juara satu. Goblok. Sementara yang lain lagi berusaha lari terus kita ngerasa udah paling menang situ. Ya diketawain. Ilmu pengetahuan tidak bisa lagi dipisahkan sekarang dengan agama. Meski hafal Al-Quran, meski sujud tiap hari tiap malam, tapi kita telantarkan ilmu pengetahuan, tidak bisa. Kita tahu kejadian dimanapun sekarang lewat sebuah teknologi yang namanya laptop, ada aplikasi macam-macam di situ. Mau jadi Intel juga bisa, Intel pribadi. Kalau memang niatnya benar, lawan itu koruptor yang makan uang rakyat, yang apa-apa nepotisme, kolusi di mana-mana. Dukung KPK, dukung kejaksaan, karena memang kalian memiliki pendukung, tapi berapa? Yang akal sehat masih banyak. Jangan saling menumpahkan darah untuk hal-hal yang gak masuk akal. Ikuti sistem cara mainnya yang benar. Di sini sudah jelas, NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah harga mati. Jadi lari kemana-mana, astagfirullahaladzim. Jadi kembali Allah menceritakan bahwa sudah tidak ada jalan lagi bagi mereka yang mulutnya itu suka mengumpat, suka mencela, merasa diri paling benar, merasa diri paling suci, merasa diri paling malaikat. Kata-katanya kotor, kata-katanya keras, kata-katanya seperti hewan, binatang yang paling terlaknat di jahanam. Pun setelah gitu kembali ke rumah, dihitung hartanya ada berapa, dihitung tanahnya ada berapa, mobilnya ada berapa, merasa dirinya nanti akan kekal, anak-anaknya akan makmur, namanya akan besar, akan dikenang sampai kiamat. Orang-orang semacam itu jelas tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatakan, sekali-sekali tidak akan kulemparkan kalian ke dalam neraka yang namanya Hutama. Hutama itu nanti apa? Nanti ada penjelasan lagi ayat berikutnya. Jadi memang musuh itu, kembali lagi saya terangkan kan, musuh itu ada 3. Musuh kita manusia, yaitu lawan kita, mau gak mau, karena beda pandangan kita tentang kebenaran. Musuh dalam diri kita itu musuh level 2 lagi, lebih berat lagi, menahan hawa nafsu kita, akal-akal sesat kita, logika-logika sesat kita, hawa nafsu sesat kita. Ditambah lagi kita punya musuh abadi namanya iblis laknatullah, itu level 3. Tuh kalau orang yang paham, Rasulullah itu sebenarnya ngelawan iblis yang berkeliaran di hati manusia, nggak peduli dengan musuh-musuh yang namanya manusia. Dalam diri dia sendiri udah semuanya udah habis. Dari sejak Adam sampai Muhammad itu musuhnya cuma satu sebenarnya, iblis laknatullah. Alhamdulillahirabbil alamin.